Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita akan mendengarkan dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Karena namamu, karena kuasamu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada saat ini, pada sore hari ini kembali kami akan beribadah secara online mungkin Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Sebentar ada firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima. Kami membuka setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat dan tuntunan pemimpin dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari-hari ini atau akhir-akhir ini, semenjak adanya pandemi, kita atau begitu banyak orang di luar sana kita mendengar istilah dengan yang namanya istilah happy hypoxia. Nah, saudara-saudara, secara garis besar definisi daripada pengertian tadi adalah bagaimana keadaan di mana seseorang kekurangan oksigen atau kadar oksigen di dalam darahnya yang seharusnya kalau menurut standar medis harusnya itu di kisaran 98 sampai 100% ada oksigen di dalam darah manusia, tetapi ada penurunan kadar yang mungkin di dunia medis dengan istilah penurunan saturasi oksigen di dalam darah. Tetapi saudara-saudara, bila biasanya dalam keadaan normal seorang manusia ketika dia mengalami kekurangan oksigen akan mengalami sesak napas. Nah, gejala daripada happy hypoxia ini adalah, saudara-saudara, seseorang mengalami penurunan saturasi oksigen, kadar oksigen di dalam darahnya, tetapi dia sama sekali tidak mengalami gejala apapun, termasuk di dalamnya adalah gejala sesak nafas. Sehingga saudara-saudara, dalam keadaan tertentu pada suatu saat ketika kadar oksigen sudah begitu rendah atau cukup rendah dalam kadar tertentu yang boleh dibilang secara medis dapat membahayakan tubuh manusia di bawah 90%, bahkan mungkin di bawah 85%, maka orang tersebut dapat mengalami kefatalan secara tiba-tiba, saudara-saudara. Di dalam kehidupan rohani, seringkali sebenarnya ada keadaan di mana seorang manusia, tubuh rohani kita ini juga mengalami apa yang dinamakan happy hypoxia tadi. Happy hypoxia secara rohani. Artinya kita tidak menyadari bahwa kadar kualitas daripada kerohanian kita ini sebenarnya sedang menurun dan menurun sampai pada titik tertentu. Ketika kita sadar kita sudah jauh daripada Tuhan, segala sesuatunya bisa terlambat. Nah, saudara-saudara, pertama-tama kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, Paulus menuliskan hal ini mengingatkan kepada jemaat yang dia ajar supaya jangan hendaknya kerajinan kendor. Kerajinan yang dimaksud di dalam kalimat atau di dalam ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah secara rohani tentunya, bukan kerajinan dalam hal pekerjaan, dalam hal sesuatu yang di luar rohani. Jangan kerajinan menjadi kendor. Artinya Paulus mengerti betul keadaan tubuh rohani, keadaan kehidupan rohani seseorang, saudara-saudara, dapat mengalami kemunduran daripada kerajinan ini. Dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor, lalu di kalimat yang berikutnya dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya ada semangat, ada api yang selalu berkobar, menyala-nyala, dan ini tidak pernah padam, saudara-saudara. Yang seharusnya itu adalah demikian. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara, dalam kehidupan
kita menjalani kehidupan sebagai seorang percaya yang mengenal Kristus sebagai seorang Kristen, seringkali ada kualitas rohani yang rupanya menurun. Sekali lagi seperti yang tadi diumpamakan dalam keadaan hipoksia tadi, adalah seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya keadaan rohani, kualitas kehidupan rohani kita ini sedang menurun. Mungkin sedikit demi sedikit, tetapi secara perlahan ini akan menambah penurunan kualitas yang begitu signifikan, yang terlihat sekali pada akhirnya nanti. Paulus mengingatkan hal ini. Mengapa, saudara-saudara, hal ini terjadi? Kita akan membaca dalam satu ayat di dalam Yakobus. Kita akan membuka dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, apa hubungannya penurunan kerohanian dengan ayat dalam Yakobus 1 ini yang baru saja kita baca? Pertama-tama, saudara-saudara, untuk menjawab hal itu, kita melihat dulu bahwa apa yang diterangkan di dalam kedua ayat yang baru saja kita baca, dikatakan pertama-tama ini adalah sebuah tahapan. Pertama-tama seseorang atau tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tidak ada yang salah ketika seseorang mempunyai keinginan, saudara-saudara. Sekali lagi, tidak ada yang salah. Dalam tahap ini tidak ada dosa yang terjadi. Tetapi kita melihat yang selanjutnya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan yang sudah begitu membesar. Lalu di ayat yang ke-15, apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya sudah menjadi lebih matang, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila itu dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Artinya, saudara-saudara, ini adalah sebuah tahapan kegagalan atau penurunan kualitas kerohanian seseorang. Lalu mengapa dikatakan, kalau saudara-saudara mungkin bertanya-tanya mengapa atau apa hubungannya kualitas kerohanian yang menurun atau agak menurun perlahan sedikit demi sedikit dengan perbuatan dosa? Dikatakan sebab di ayat Yakobus ini, dalam Yakobus ini di ayat yang ke-15 tadi dikatakan mengarah kepada melahirkan dosa, dan dosa yang akhirnya membawa kepada maut. Apa hubungannya? Saudara-saudara, pertama-tama kita akan membaca dulu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara, melalui ayat ini jelas sekali kita dapat membaca, kita dapat mengerti bahwa roh atau kebenaran, kekudusan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita tidak dapat bercampur dengan dosa atau dengan tubuh jasmani ini, keinginan daging tadi dikatakan. Artinya kehidupan hawa nafsu, segala sesuatu yang berbau kedagingan di dalam kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara, ketika dalam kehidupan rohani kita, kualitas rohani kita menurun, maka ada kekosongan di dalam kehidupan kita ini, di dalam roh kita ini. Dan tidak lain tidak bukan, kekosongan ini cepat atau lambat akan terisi atau akan diisi oleh kedagingan tersebut. Karena tidak ada, saudara-saudara, di dalam dunia ini sesungguhnya tidak ada di tengah-tengah antara Tuhan dengan iblis. Jika kita tidak mengikuti Tuhan, maka otomatis, saudara-saudara, kita sudah melaksanakan atau menuruti apa yang menjadi kehendak iblis dengan tidak mengikuti Tuhan. Mungkin banyak orang dapat berkata, saya tidak berbuat jahat, saya tidak mengikuti iblis. Saya tidak melakukan segala kejahatan yang iblis sugestikan kepada orang-orang supaya melakukan. Saya tidak melakukannya. Tetapi saya juga tidak mengikuti Tuhan.
Tidak ada yang demikian, saudara-saudara. Sekali lagi, intinya adalah ketika kita sudah menjauh daripada Tuhan, otomatis dengan tanpa kita sadari, saudara-saudara, maka kita semakin dekat kepada kegelapan atau iblis ini sendiri. Dengan demikian, saudara-saudara, iblis yang menguasai hidup kita melalui keinginan-keinginan daging, artinya hawa nafsu kita, dapat menggerogoti bagian yang kosong daripada kerohanian kita yang sudah menurun tadi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita kembali di dalam Yakobus tadi, Yakobus 1 ayat 14-15 tadi, tidaklah berlebihan ketika dikatakan bahwa pada akhirnya, kalau kualitas rohani kita ini menurun, maka saudara-saudara, kita cepat atau lambat akan memberi ruang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak iblis, yaitu perbuatan dosa. Dan ketika dosa ini sudah makin membesar, kita sudah menjadi terbiasa, maka ini akan membawa maut bagi kehidupan kita. Sama seperti penurunan kadar oksigen di dalam darah yang tadi di awal disebutkan mengenai happy hipoksia ini, saudara-saudara. Mungkin kita tidak menyadari, karena terjadinya begitu halus dan pelan-pelan, ada tahapan, tidak langsung menurun kehidupan atau kualitas kehidupan kerohanian kita, tidak langsung menurun. Dan ini justru yang perlu diwaspadai. Jangan sampai lalu kita terlena atau kita tidak mengetahui atau kita terbiasa dan kita menganggap tidak ada yang salah, tidak ada permasalahan dalam kehidupan kerohanian kita. Lalu saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam, kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-36 sampai 39. Ibrani 10 ayat 36 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi hidup. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara-saudara, dengan jelas dalam suratan Ibrani, melalui ayat yang baru saja kita baca, dikatakan waktu ini akan habis, cepat atau lambat kita dalam menjalani kehidupan kita, kita berjalan maju. Dan kita semakin mendekati pada akhir daripada zaman, akhir daripada segala sesuatu, sudahan daripada zaman ini. Kedatangan Tuhan tidak bisa ditunda dan tidak mungkin ditunda, saudara-saudara. Seperti yang apa sudah kita baca tadi. Kalau pada saatnya nanti Tuhan sudah datang, segala sesuatunya harus terhenti, maka saudara-saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita harus menempatkan diri, kita ditempatkan di mana kita berkenan tidak kepada Tuhan ini sendiri. Bagaimana kualitas kehidupan kita? Apakah kita sudah undur, dikatakan tadi, dan apabila orangku yang benar mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, pada saat ini, ketika kita mendengarkan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin kita dapat berkata, saya tidak mengundurkan diri daripada Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, penurunan rohani, kualitas daripada kerohanian yang berbahaya, justru adalah yang kita tidak sadari, saudara-saudara. Perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, mulai menurun, sampai pada akhirnya, ketika kita sudah sadar, kita sudah betul-betul jauh daripada Tuhan, dan dengan demikian, posisi itu menempatkan kita sebagai orang-orang yang sudah mengundurkan diri daripada Tuhan. Dan dengan demikian dikatakan tadi, maka Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita. Tetapi dikatakan, saudara-saudara, bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akhirnya binasa. Artinya apa, saudara-saudara? Orang-orang yang mengundurkan diri, yang jauh daripada Tuhan, yang sudah tidak lagi pernah bersekutu dengan Tuhan, pada akhirnya akan binasa. Sekarang mungkin tidak, sekarang mungkin belum, tetapi pada akhirnya akan mencapai.
Dan kita tidak tahu kapan akhirnya itu, saudara-saudara. Yang jelas, waktu kita berjalan maju dan kita akan mendekati daripada akhirnya itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin tidak sadar kualitas kerohanian kita yang menurun yang seperti apa. Keadaan yang susah, keadaan yang sulit seperti sekarang ini, saudara-saudara, membuat kita bahkan susah dalam beribadah. Kita masih boleh beribadah, tidak ada yang melarang ibadah, baik pemerintah, baik organisasi manapun, tidak ada yang melarang dalam beribadah. Tetapi tentunya kita mengalami kesulitan dalam beribadah karena keadaan pandemi ini yang tidak memungkinkan lagi kita bebas datang beribadah ke gereja. Mungkin ada jam-jam ibadah yang dihadiri oleh jemaat dewasa, orang-orang dewasa yang beberapa waktu lalu, yang kemudian di hari-hari yang ke depan mungkin masih dapat diadakan di gereja, di gedung gereja dengan pembatasan jumlah orang. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam 1 tahun lebih ini tidak ada lagi pernah ada ibadah sekolah minggu yang betul-betul diadakan di gedung gereja. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat melihat bahwa sekalipun kita tidak dilarang beribadah, tetapi kita memiliki kesulitan dalam beribadah, dan ini menguji ketajaman kualitas kerohanian kita. Dalam keadaan yang seperti ini, bagaimana kita persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih dekat dengannya dengan berbagai cara, dengan berbagai keadaan seperti apapun? Dalam keadaan ibadah online seperti ini, apakah kita betul-betul masih mengindahkan waktu, jam-jam peribadahan kita? Setiap saudara-saudara kita memiliki jam-jam ibadah yang rutin diadakan, yang waktunya selalu sama, diulang-ulang dalam tiap minggu. Saudara-saudara, kalau pada waktu-waktu yang lalu kita beribadah di gedung gereja, kita betul-betul datang, kita menghususkan diri, karena memang jam itu adalah jam ibadah di gedung gereja. Hari-hari ini saudara-saudara melalui ibadah online seringkali tanpa sadar kita mulai menggampangkan. Dan ini kita harus koreksi diri kita. Apakah dalam jam-jam ibadah kita yang sudah ditentukan, meskipun secara online, apakah kita betul-betul hadir, kita betul-betul mengadakan ibadah pada jam-jam tersebut, atau karena berbicara mengenai online, saudara-saudara, tentunya dapat diulang, ada rekaman yang dapat disaksikan begitu ya, ada video rekaman, atau ada teks, ada audio yang dapat didengarkan, yang dapat dibaca di kemudian waktu. Lalu dengan alasan tersebut, apakah kita menggampangkan jam-jam peribadahan kita dengan melakukan hal yang lain? Lalu kita mulai berkata kepada diri kita sendiri, saya pasti akan beribadah, nanti malam masih bisa, jika jam ibadah itu diadakan sore seperti kita saat ini. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, kita sudah mulai melakukan atau mengalami penurunan kualitas kerohanian kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 11 tadi, jangan hendaknya kerajinan kita kendor. Dalam terjemahan yang lain, saudara-saudara, di mana Alkitab bahasa Indonesia ini diterjemahkan, dikatakan jangan kita bermalas-malas atau berlambat-lambat mengenai kerohanian kita ini. Artinya jangan kita menggampangkan. Ini adalah salah satu contoh yang kecil, saudara-saudara, mengenai jam-jam peribadahan kita. Ketika nanti pada akhirnya kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, kita dapat diperbolehkan beribadah di gedung gereja, tentunya dengan pembatasan-pembatasan baik jumlah dan protokol kesehatan. Saudara-saudara, apakah kita akan melakukan hal ini, atau kita sudah mulai terbiasa dengan ibadah yang namanya ibadah online? Karena saudara-saudara, yang diperhitungkan bukanlah permasalahan berapa kali kita mengikuti ibadah, tapi bagaimana kita memperlakukan ibadah tersebut. Bagaimana kita menghargai jam-jam peribadahan kita, bagaimana kita menghargai kesempatan kita dapat beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Juga saudara-saudara, dengan doa-doa pribadi kita di rumah, di tempat kediaman kita masing-masing, apakah kita masih dapat melakukannya? Atau kita mulai sudah merasa seperti tidak ada gairah lagi? Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Bagaimana kita harus mengatasi hal ini
supaya kita tidak terjerumus seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kita didapatkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Saudara-saudara, kita akan membuka di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-1. Ibrani pasal yang kedua ayat yang 1 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang dituliskan di dalam ayat ini yang sudah kita baca, memperhatikan apa yang kita dengar. Yang kita dengar yang dimaksud adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi bukan masukan atau bukan obrolan biasa dengan orang lain. Saudara-saudara dapat membaca di dalam ayat-ayat berikutnya bahwa ini mengenai pemberitaan firman Tuhan. Artinya, kita harus lebih teliti memperhatikan, mengapresiasi, tidak menganggap remeh apa yang sudah diberitakan, firman Tuhan yang diberitakan melalui apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang namanya di bawah arus, saudara-saudara, sekali lagi sama seperti tadi, adalah perlahan-lahan. Sebentar, sedikit, terbawa, dan terus pada akhirnya nanti sudah menjauh. Saudara-saudara, sebelum terlambat, pencegahan yang dapat dilakukan oleh kita adalah sekali lagi memperhatikan dan jangan menganggap remeh pemberitaan firman yang sudah kita dengar. Firman Tuhan ini yang menjaga kehidupan kita, yang dapat menjaga tingkat kualitas kerohanian kehidupan kita. Ini adalah vitamin rohani bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu sekali lagi kita jangan pernah menjauhi peribadahan kita. Kita jangan pernah menganggap remeh setiap firman yang diberitakan atau yang harus kita baca. Dan saudara-saudara, di dalam ayat berikutnya, di dalam Wahyu yang kedua, ayat yang kedua, saya akan membacakan Wahyu 2, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tidak sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, ayat ini adalah perkataan daripada Tuhan sendiri yang dikatakan atau yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Mereka, saudara-saudara, jemaat Efesus dikategorikan sebagai jemaat yang kehilangan kasihnya yang mula-mula, yang kehilangan kadar kualitas kerohanian yang begitu berapi-api, yang begitu tinggi, yang semula mereka miliki. Saudara-saudara, pada akhirnya kalau kita mengalami hal yang sama, seperti yang dikatakan dalam Wahyu 2 mengenai jemaat di Efesus ini, saudara-saudara, Tuhan pada akhirnya sendiri akan mengambil kaki dian. Kaki dian ini adalah perlambang daripada keselamatan, daripada kehidupan kita yang kekal, saudara-saudara. Maka tidak ada lagi keselamatan, kehidupan yang kekal yang sebenarnya kita miliki, yang sebenarnya sudah kita pegang melalui kepercayaan kita, melalui kebenaran atau pengorbanan Yesus di atas kayu salib, supaya kita dapat diselamatkan. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita mengalami happy hipoksia secara rohani. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa kualitas kerohanian kita sebenarnya sedang menurun. Kita mulai melihat, kita mulai mengoreksi diri. Apakah kita masih bersekutu dengan Tuhan? Seberapa banyak kita bersekutu, berdoa, mengikuti ibadah, membaca firman, mendengarkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, masih ada banyak waktu bagi kita untuk kita kembali meningkatkan kualitas kerohanian kita. Jangan sampai kita dikatakan dalam firman Tuhan tadi, jangan sampai kita dalam keadaan yang sudah terlambat sama sekali, yang tidak mungkin kita perbaiki. Pada saat ini, saudara-saudara, kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini, inilah yang menjadi kekuatan dan menjadi peringatan bagi kita. Biarlah kiranya
kita boleh terberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kalau pada saat ini, kesempatan kali ini kembali firman-Mu boleh kami miliki, boleh kami dengar. Dan kiranya Tuhan Yesus, setiap peringatan yang Kau berikan melalui kebenaran firman-Mu, boleh kami perhatikan dengan sungguh-sungguh. Setiap firman yang Kau beritakan, yang kami dapatkan dari waktu ke waktu, biarlah kiranya itu menjadi kekuatan, kiranya itu menjadi penangkal, supaya kami tidak terjatuh, supaya kadar kualitas kerohanian kami boleh tetap terjaga, Tuhan Yesus. Kami mau memperhatikan keadaan kami secara rohani. Biarlah kiranya kami boleh tetap bersekutu dengan Kau, bahkan lebih lagi dari waktu ke waktu. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus, dalam keadaan seperti apapun juga yang dunia miliki, yang dunia berikan terhadap kami, tapi biarlah kiranya kualitas kerohanian kami tidak menjadi tercemar. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami jalankan. Sehingga nama-Mu boleh dimasyurkan Tuhan Yesus, dan kami menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.